صدق الله وصدق حبيبه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر احفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita cintai, kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Kamal Nahdlatul Wathon Kembang Kerang, Tuan Guru Haji Ruslan Zain beserta seluruh Al-Usratul Kamaliyah yang membangun bersama beliau, membantu beliau berkhidmat sehingga Pondok Pesantren Darul Kamal ini menjadi pondok pesantren yang megah, dan insya Allah darinya akan keluar pejuang-pejuang agama, bangsa dan negara. Mata'allah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah menyehatkan beliau beserta seluruh keluarga beliau, pembantu-pembantu beliau, penyokong-penyokong beliau, asatidz dan ustadzah di pondok pesantren yang kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh yang sebagian dapat yang sampaikan, ada Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sofwan Hakim, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim, sekaligus Ketua Forum Kerjasama Pondok Pesantren se-Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Mustami'uddin Ibrahim, salah seorang pimpinan Majelis Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Mahali Fikri, pimpinan Pondok Pesantren Al-Kamal Nahdlatul Wathon sekaligus Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, para masyayikhul ma'had yang juga semuanya yang muliakan, para masyayikh, para tuan guru, termasuk sahabat-sahabat yang ada tadi, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ja'far yang membaca sholawat Nahdlatain. Setiap kali berjumpa beliau ini semakin gemuk. Sehat, alhamdulillah, insyaallah. Sehat lahir batin, mudah-mudahan Tuan Guru. Para asatidz dan para tamu undangan, para pejabat pemerintah daerah yang kebetulan hadir pada tasyakuran ini, Bapak Ibu, jamaah sekalian, saudara-saudara yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari bersama yang mengajak pelungguh semua untuk terputus-putus bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu, kata ulama, Rasul barakah, manatul barakah, asyukur ala nikmah. Jadi ibaratkan isi ulama bahwa kalau keberkahan hidup itu berdua tekan tahun terikat, memiliki satu poros di mana beredar di sekitarnya semua dan segala macam keberkahan hidup. Maka yang menjadi poros dari keberkahan hidup si jadi tekan tiang di mana semua keberkahan itu diikatkan padanya. Kalau tidak ada tiang itu, maka keberkahan akan hilang satu demi satu. Para ulama menyampaikan, manatul barakah asyukru ala nikmah. Si jari poros keberkahan hidup tiang pelungguh kita selalu adalah bersyukur
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berkah ilmu si jadi ngikat ya, syukur dari Allah. Berkah harta si jaga ya, syukur dari Allah. Berkah sehat walafiat si jaga ya, yang memeliharanya, syukur dari Allah. Maka semakin banyak kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan hidup kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan disitulah tahu aji seseorang manusia, apabila hidupnya berkah, maka semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pasti akan menjadi nikmatul muwaffaqah. Muwaffaqah itu artinya terarah. Mendarat kepeng terarah kau disugul kepeng situ. Lihat hal-hal bagus. Mantap berduit tenaga, maka akan terarah kemana tenaga itu akan kita keluarkan, yaitu di dalam amal-amal saleh dan seterusnya. Itulah manfaat dari keberkahan, kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengajak Bapak Ibu jamaah sekalian kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bersama bisa menyaksikan 31 tahun Pondok Pesantren Darul Kamal. Alhamdulillah. Syukur atau enggak? Syukur. Ngombe akunda syukur terhadap Darul Kamal, yaitu dengan bersama membangunnya terus menerus. Tidak ada kata selesai di dalam berjuang. Innallaha lam yaj'al li'amalil mu'mini ajalan dunal maut. Al-Imam Hasan al-Basri mengatakan, Allah tidak memberikan batas bagi seorang mukmin di dalam beramal, dalam berjuang, kecuali kematian. Jadi untuk masih hidup terus berjuang. Mundik temele berjuang, mundik temele milu berkhidmat, beramal soleh, ikut dalam kebaikan, maka walaupun masih ada jasad, masih ada umur, tapi hitungannya itu adalah hitungan orang mati. Dengan mati si masih lekat adalah dengan si memilih berjuang. Insya Allah kita masih hidup selapung ini. Alhamdulillah. Masih hidup Ibu? Masih. Semangat? Nah, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, tiang juga tentu sangat bersyukur karena Darul Kamal ini banyak perjuangannya. Dan tiang seperti perunggu semua juga mendoakan mudah-mudahan semakin jaya dan semakin makmur. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, pada tasyukuran ini tiang perunggu juga bersama memperingati Maulid Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Maulidur Rasul adalah memperingati perjuangannya. Paham Bapak Ibu ini? Memperingati Maulidur Rasul adalah memperingati ajaran-ajaran mulianya. Tiang pelungguh jamaah sekalian, bisa selapu kita, saya mulai dengan profesor sampai dengan sini luar sekolah, semuanya bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil ibrah dari kehidupan Nabi besar Muhammad selaku semua kita. Dan memang karena manusia itu mahalul khotok wa nisyan, nangka ingat jemaah lupa, jemaah masih ingat solidnya lupa, solidnya masih ingat bulan depan lupa, bulan depan ingat tahun depan lupa. Maka perlu selalu diingatkan. Jadi Maulid ini adalah mengingatkan kita
kepada sosok yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta semua perjuangannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal lalu umurnya hanya 63 tahun 4 hari. 63 tahun 4 hari. Harap sida lebih dari 63? Coba angkat 5. B sida. Si lebih dari 60. Alhamdulillah. Nak tuan sida wah pira sida? Wah pira umur nak tuan? Hah? 65? 75? La ilaha illallah. Agak sida tabeng modal oleh Sida Allah dalam sisi umur. Tina tuan sida tabeng modal oleh Sida Allah lebih lekan modal si tabeng oleh Sida Allah untuk Nabi kita Nabi besar Muhammad. Jadi dari sisi hitungan biologis istilahnya, hitungan umur, sebenarnya umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak yang diberikan lebih daripada apa yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat beliau berhasil dalam waktu yang sangat singkat. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, merubah dunia dari gelap menjadi terang. Karena apa? Karena semua mulai dari pemimpin sampai yang paling rendah, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai al-adna min ashabihi punya semangat yang sama dalam berjuang. Dengar cerita di masyarakat Madinah, Arab majlis-majlis si dengar kenal kumpul-kumpul yang hanya menghabiskan waktu, menghabiskan umur, majlis-majlis gosip, apalagi saling memfitnah, menjatuhkan dan menjelekkan. Dengar cerita majlis yang tumbuh dan subur pada masa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah majlis al-khair, majlis yang isinya bagus. Apa majlis yang isinya bagus? Berzikir. Apa majlis yang isinya bagus? Taklim, pengajian. Apa majlis yang isinya bagus? Silaturahim. Jadi umur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat dan lebih luwe, lebih belu mereka kita. Tetapi mereka lebih cerdas di dalam memanfaatkan umurnya. Maka memilih desa, dasanta, daerah, negara, bangsa termaju, marilah kita menjalankan seperti apa yang dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat-sahabat beliau jalankan. Benar-benar masyarakat yang penuh dengan semangat kebaikan. Kalau kata Imam Al-Mawardi, masyarakat pada zaman Madinah, peradaban yang dibangun oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi maju, menjadi berhasil, menjadi contoh yang paling baik karena ada 6 hal. Si pertama dinun muttaba, si kedua sultanul qahir, yang ketiga adlun syamil, yang keempat amnun amun, yang kelima khisbun darun, dan yang keenam amalun fasih. 6 hal ini dulu hidup menjadi ciri dari masyarakat yang dibangun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Si pertama dinun muttaba, masyarakat si berdua agama. Coba kita selaku ini masyarakat si beragama dulu. Lagu ingat, tidak sekadar din, lagu din muttaba, yaitu agama yang
kita nurut. Lihat apa, isi apa sih tak ajar si agama terus. Agama sih tak amalan. Agama sih hidup. Halal haramnya kita tegakkan. Adab dan akhlaknya kita amalkan. Ini sekadar agama di KTP doang. Arab maling karena Abdullah kita ini di Indonesia Arab koruptor karena Soleh kita Arab. Untuk kita KTP koruptor luwe KTP tertulis agama _2 Islam. Berarti din ghairu muttaba. Beragama secara formal lagu dek nemili ngamalan ajaran agama. Dengar kenal. Jadi dendek deparan bapak-bapak, ibu-ibu, begitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti kita pasti mau apa sih terdait lain oleh sahabat. Berarti kita pasti maju, pasti sukses, pasti berhasil. Belum. Tidak cukup hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi dinun muttaba, yaitu agama yang hidup diamalkan. Dari mulai semakin tengah malam ajaran agama petegaan apa sih halal haram, tak amalan akhlak agama, insya Allah. Mudah-mudahan masyarakat kita berkah. Amin ya rabbal. Si kedua, Sultanul Qahir. Sultanul Qahir itu maknanya pemimpin si kesadu. Malah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memimpin. Dia menulis berbahasa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mulai ngeremon. Mara sebagian pemimpin maka mau kita jadi pemimpin maka jangan ketelelah ngeremon. Masih doang gue sini kembali bagus. Bahkan kadang-kadang si makin tinggi suara masyarakat lebih belik dengan suara pemimpinnya. Eler suara pemimpin, belian suara masyarakat. Lagu lain pada zaman Rasulullah SAW, Sultanul Qahir. Ada kepemimpinan bahasanya kepemimpinan yang efektif, didengar, diikuti arahan-arahan. Selaku perangkat kepemimpinan pada waktu itu diikuti oleh para sahabat dengan ikhlas. Mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga mufattishin bil aswaq, kemudian juga wilayatul hisbah selaku yang menegakkan hukum, kemudian yang melaksanakan semua tugas-tugas diikuti dengan baik oleh masyarakat. Perlu kepemimpinan si bagus Bapak Ibu Saudara sekalian, karena membaca ungkapan salah satu pujangga Arab adalah Abdullah ibn Mu'taz, al-mulku bid-din yabqa wad-dinu bil-mulki yaqwa. Kepemimpinan itu apabila bersama dengan agama, maka insya Allah kepemimpinan atau negara itu akan terus bisa bertahan selamanya. Demikian pula kalau agama didukung oleh penopang, yaitu kekuasaan yang baik, maka agama pun akan menjadi kuat dan kokoh. Jadi saling membantu. Yang pun kita menteminen apa-apa arana, mulai lekan kadus, kades, dan seterusnya. Jangan sampai kita memilih calon pemimpin bukan karena keyakinan kita bahwa dia pemimpin yang baik, yang bisa memimpin kita dengan baik, tapi kita pilih karena kepeng, tapi kita pilih karena beras, tapi kita pilih karena minyak goreng, tapi kita pilih karena
Karena hal-hal yang seperti itu, dendek kesalahan. Pada saat dia memimpin, maka bukanlah maslahat kita yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Karena apa? Karena lekan awal kontraknya barang yenon dina kontrak kemaslahatan, lalu kontrak minyak goreng, kontrak kepeng, dia tidak salah. Maka perlu bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita bersama memastikan dan kita ikut bersama-sama supaya kepemimpinan itu menjadi kepemimpinan yang baik. Kadus sebagus B, Pak Kadus apa Pak Kadus ya? B ya? B. Oh, ini aja bagus loh. No, Pak Kadus ini? No, gagah Pak Kadus. Mengemos doang tenang tenda. Apalagi namanya membantu kita ya. Pak Kades ya, Pak Kades. Mana Pak Kades ya? Nih. Kades ke Mangkeran be? Makan. Hah? Dia kalau bang. Hah? Hari ulang dulu. Alhamdulillah. Tuan Haji sih ya? Alhamdulillah. Bagus Pak Kades lagi? Bagus. Hah? Bagus. Yo, kan kode orang ini. Bagus. Hah? Jangan. Alhamdulillah. Terdoa yangi, insya Allah. Menara pemimpin Pak Kadus, Pak Kades, na adil, na bagus. Iya paling dulu era tamat surga. Yang karena panas batur kembangkaran, melebau tuh ada Pak Kades. Jemaah sida arah-arahnya tiba. Mohon bahasa jamaah-jamaah kita iri cemburu sida jemaah isi Pak Kades. Karena papa sida masih panas-panas, Pak Kades wah bau kaunya. Karena Pak Kades adalah kepala desa si adil. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian si kata lu adlun syamil. Adlun syamil itu keadilan yang mencakup semua. Jadi mun bahasa nangka hukum itu berlaku untuk semua. Nesai-sai, anak sai-sai, mun memaling dia wajib harus terhukum. Sai-sai mun melanggar hukum harus mendapatkan ganjarannya. Siapapun yang melanggar undang-undang, membuat pelanggaran yang memang ada hukumannya, harus dihukum sesuai dengan kadar hukum. Itulah sebabnya dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan salah satu penyebab suku masyarakat hancur lebur adalah apabila asyarif idza saraqa fihi musyarif taraku. Monara dengan si istilahnya keturunan dengan belik-belik atau dengan si berdua jabatan tinggi atau berdua kepeng luwe, pada saat dia berbuat salah dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudda'i aqamu 'alaihi atau kama qala. Sedangkan kalau orang biasa begitu salah langsung dihukum. Kalau di suatu negara seperti itu, gara-gara berdua kepeng luwe, gara-gara menjadi pejabat, gara-gara keturunan sei, kemudian pada saat dia salah tidak dihukum, pura-pura dibiarkan pura-pura tidak dilihat. Sedangkan kalau orang biasa baru salah sedikit langsung ditangkap, dipenjara. Kalau seperti itu terjadi, hancur negara. Mudah-mudahan di negara kita, daerah kita, semua kita doakan bapak-bapak polisi nih. Kita doakan bapak-bapak polisi kita, para penegak hukum kita, supaya menegakkan al-adlus syamil, keadilan yang merata. Kemudian yang keempat, amnun amun, rasa aman. Lalu kepegawaian di narak ganggu kita, lalu terdagang di narak meres kita.
lalu beribadah di narasi menciangi ke masjid. Bebas kita beribadah, bebas kita mencari nafkah, bebas kita mengajak keluarga kita untuk misalnya pergi ke suatu tempat tidak ada yang mengganggu, tenang lahir batin kita, meninggalkan rumah dalam keadaan tenang bahwa insya Allah apa si arah balik terlalu ulik masih kedai. Ulik kembang karang mobil. Sida mau lalu ane Mataram ninggalang Balinda simpat dah kali lawan. Mundi dah simpat kira-kira, ada si Tama tu deh, Dulu ada seorang sarjana dari Indonesia namanya almarhum Imaduddin Ibrahim. Lalu beasiswa mau sekolah di Amerika. Di Amerika netap pulih soput keluarga. Pada suatu ketika keluarga itu mengajak Bapak Imaduddin untuk keluar. Lalu istilahnya liburan. Begitu lalu aluran kembali dia simpat lalu. Heran almarhum Bapak Imaduddin dan bertanya, Bapak Ibu, kita pergi jauh berhari-hari, lebih dari 1 minggu, kenapa pintu tidak dikunci? Tidak takut nanti ada maling yang mencuri? Ahlan wa sahlan Tuan Guru, pantau. Apa kata Bapak dan Ibu itu? Oh, kami di sini tidak takut karena tidak ada pencuri di sini. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, itu nilai-nilai Islam. Amnun am, rasa aman. Kalau kita di sini mungkin belum berani kita meninggalkan rumah 1 minggu di dalam sifat nih. Woi telah pancing, oleh bersih, luar kawan sih. Tidak isinya. Buka-buka bara samping bersih. Nah ini menjadi renungan. Ya ampun, sebagian menjadi hikmah renungan bagi kita Bapak Ibu ini. Siknya Bapak negara-negara si tersebut atau istilahnya negara non muslim, mara Cina, mara Amerika, mara Australia, si tersebut negara non muslim. Mungkin yang menyebabkan negara-negara itu sampai sekarang masih bisa terus maju adalah karena mereka secara tidak sadar mengamalkan ajaran Islam. Beda dengan memaling, beda dengan membaik hak benar, menjaga kehormatan orang luar biasa. Sudah pada kita dengan Cina modal lalu liburan ada di luar negeri, pada kita. Salah satu ciri orang Cina kalau ke luar negeri itu selalu membawa orang tuanya. Tiang kebetulan Allah Subhanahu wa taala ringankan langkah tiang, pernah tiang pergi ke beberapa negara. Dari tiang dengan Cina, anaknya barang seninaknya, kira-kira anaknya, laki perempuan beserta anak-anak selalu membawa orang tuanya. Setoak-toak dengan toak jauh dari dekat dengan toan ahli kursi roda atau jauh nak mau anik Amerika, anik Inggris, Perancis, jauh doa. No birrul walidain. Coba sila, dipajang-pajangnya. Jangan kata di luar negeri, dah melihat senggigi doang, melilu inanda. Jauh aku anak do, sila repot-repot. Sila doang turus pada do, tepuk-tepuk kali-kali zikir-zikir wah. Betul tak?